Masjid Gede Mataram, Kota Gede, terletak di Desa Jagalan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Masjid Agung Kota Gede dibangun pada masa pemerintahan Panembahan Senopati, yaitu pada tahun 1500 Jawa atau 1589 Masehi, yang merupakan bukti keberadaan ibu kota kerajaan Mataram Islam yang pertama dan sebagai bukti keberadaan kerajaan Mataram Islam. Masjid ini mempunyai prasasti yang menyebutkan bahwa masjid dibangun dalam 2 tahap. Tahap pertama dibangun pada masa Sultan Agung, hanya berupa bangunan inti masjid yang berukuran kecil sehingga saat ini disebut langgar. Tahap kedua masjid dibangun Raja Kasunan Surakarta Pakubuwono X. Perbedaan bagian masjid yang dibangun oleh Sultan Agung dan Pakubuwono X ada pada tiangnya. Bagian yang dibangun Sultan Agung tiangnya berbahan kayu, sedangkan yang dibangun Pakubuwono X tiangnya berbahan besi. Warga masih menggunakan sebagai tempat melaksanakan kegiatan keagamaan. Ya, latar pembangunan masjid ini dikonsep, digagas oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Fungsi satu itu untuk pusat kegiatan pengembangan agama Islam di pedalaman Pulau Jawa. Terus yang kedua untuk sebagai landasan ideal Kesultanan Islam, karena Kesultanan Islam itu punya landasan ideal yang ada 4, namanya Catur Gotro Tunggal. Catur 4, Gotro wujud, tunggal menjadi 1. 4 wujud menjadi 1 itu adalah kerajaan, alun-alun, pasar, dan masjid. Jadi alasan untuk membuat masjid ini latar belakangnya adalah dari Kanjeng Sunan Kalijaga untuk melengkapi landasan ide Catur Gotro Tunggal dan untuk pusat kegiatan pengembangan agama Islam di wilayah pedalaman Pulau Jawa atau di wilayah Mataram. Karena pada saat itu Islam hanya berkembang di pantai utara dari Gresik, Lamongan, Tuban, ke barat Demak, dan ke barat Cirebon dan Banten. Maka perlu pengembangan Islam ke selatan atau ke pedalaman Pulau Jawa. Yang ini diharapkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Maka karena Raja Mataram yang pertama, Kanjeng Panembahan Senopati Sutowijoyo, itu adalah murid Kanjeng Sunan Kalijaga, sehingga Kanjeng Sunan Kalijaga berharap muridnya itu bisa turut mengembangkan agama Islam di pedalaman Pulau Jawa. Itu alasan. Konstruksi masjid ini tetap seperti yang awal dibangun. Pertama, Kanjeng Panembahan Senopati itu membangun ruang utama, jadi masjid yang utama. Kemudian dilanjutkan oleh putranya Kanjeng Sultan Agung Hanyokrowati, ini membangun serambinya. Terus berkembang terus pada tahun 1926, ya angka yang terpampang di pintu gerbang itu ini menambah emperan dan membangun dinding jagang. Jadi perkembangan itu ada 3 tahap, bangunan utama, bangunan serambi, kemudian bangunan emperan. Itu. Saya dari tahun 2010 itu
tugasnya berganti-ganti. Pada tahun 2010 itu saya sebagai pembantu pendidikan dan peribadatan. Terus kemudian pada tahun 2013 itu pindah menjadi bendahara masjid. Terus kemudian pada tahun 2015 itu bagian ke rumah tanggaan. Terus kemudian baru saja ini dari petugas kantor dipindahkan petugas di luar karena lebih bisa berkomunikasi dengan masyarakat sekitar. Jadi dipindahkan sebagai pengamanan. Kalau saya sebatas menjaga fisik masjid, sebatas menjaga fisik masjid dan keamanan, kenyamanan para jamaah untuk beribadah di masjid ini. Ada keyakinan-keyakinan atau kepercayaan-kepercayaan yang mengandung mistik. Mistik itu cerita yang tidak ada fakta dan dasarnya. Ya memang apalagi tempo hari atau tempo tahun yang lalu ketika saya masih kecil memang banyak seperti cerita-cerita yang mistik itu. Tapi ketika sudah dewasa ini, dunia semakin ramai, semakin maju, listrik semakin terang, itu yang mistik-mistik itu hilang sendiri. Ya. Masjid ini dibangun dengan gaya arsitektur tradisional Jawa. Bagian atap masjid memakai model tajuk bersusun 3 pada ruang utama dan limasan pada serambi. Bagian kemuca atap model tajuk dilengkapi musata yang terbuat dari tembaga. Beberapa komponen penyusun atap seperti usuk dan reng disusun ngeruji payung dan penutup atap berupa sirap.